Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desna Ayu Wijayanti, SPT MPT, merupakan dosen tetap dari program studi Diploma 3 Produksi Ternak, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Video ini saya buat untuk keperluan keikutsertaan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Pernyataan diri dosen UKT PT pada bidang pengajaran. Baik, pada hari ini perkenankan saya untuk menjelaskan terkait salah satu mata kuliah bahan pakan dan formulasi ransum, di mana bahan pakan dan formulasi ransum merupakan mata kuliah wajib prodi di semester 3 dengan bobot SKS 4 SKS. Dimulai dari deskripsi singkat mata kuliah. Bahan pakan dan formulasi ransum merupakan mata kuliah yang membahas tentang ruang lingkup peranan bahan makanan dan formulasi ransum dan juga berbagai metode yang dapat digunakan untuk penyusunan ransum baik pada ternak unggas maupun ternak ruminansia. Mata kuliah ini pun juga melingkupi penyusunan ransum secara manual atau dengan komputerisasi dan dapat melakukan evaluasi terhadap bahan pakan baik secara fisik, kimia, biologi, dan juga dari lingkup ekonomi. Adapun bahan kajian dan materi pembelajaran yang melingkupi pada bahan pakan dan formulasi ransum yakni pertama, klasifikasi bahan pakan, yang kedua, asal bahan pakan, yang ketiga, metode umum dan juga penyusunan ransum, keempat, formulasi ransum ternak ruminansia, yang kelima, formulasi ransum ternak unggas, dalam hal ini adalah ayam petelur, keenam adalah evaluasi bahan pakan ternak. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah pada bahan pakan dan formulasi ransum ini yakni mahasiswa mampu menyusun ransum untuk ternak ruminansia dan juga non-ruminansia dengan baik dan benar sesuai dengan kebutuhan dan status fisiologis ternak. Mengenal serta memahami karakteristik dan klasifikasi bahan pakan, baik secara internasional maupun konvensional. Adapun pustaka yang kami gunakan dalam materi bahan pakan dan formulasi ransum yakni buku bahan ajar dari Adrizal tahun 2010 dengan judul Bahan Pakan dan Formulasi Ransum. Referensi pendukung yakni buku dari Kartadia Sastra, Penyediaan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia. Adapun dalam penyampaian materi bahan pakan dan formulasi ransum ini dilaksanakan selama 16 pekan, di mana 8 pekan sebelum UTS dan 8 pekan sebelum ujian akhir semester. Adapun selama pembelajaran kami menggunakan metode DIA yang berarti Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun untuk delivery sendiri dari pihak dosen, saya menyampaikan materi dengan video pembelajaran ataupun PPT yang aplikatif dan juga mengoverview melaksanakan bagaimana pertemuan sebelumnya disampaikan untuk mengulas materi yang pada pekan tersebut akan disampaikan. Kemudian interaction dengan mahasiswa atau interaksi dengan mahasiswa kami lakukan dengan diskusi dan juga tanya jawab. Adapun untuk diskusi dan juga tanya jawab, terkadang kami juga menyediakan berupa open-ended question dengan menyediakan Mentimeter atau menti.com. Nah, untuk assessment kami lakukan di akhir dengan rencana assessment yaitu kuis dan tugas kami beri porsi 15%, kemudian untuk kehadiran kami beri porsi 10%, untuk ujian tengah semester kami berikan porsi 35%, dan untuk ujian akhir semester kami berikan porsi sebanyak 40%. Nah, itu tadi terkait dengan cerita terkait bagaimana deskripsi mata kuliah, capaian mata kuliah, sampai dengan rencana asesmen dari mata kuliah bahan pakan dan formulasi ransum. Berikut cuplikan terkait micro teaching pada pertemuan mata kuliah bahan pakan formulasi ransum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat semuanya.
materi kita pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, sebagai pemimpin, Panji silakan untuk bisa memimpin doanya. Untuk mulai kuota pelajaran hari ini, kita berdoa dengan masing-masing doa mulai doa selesai. Baik, semoga dengan diawalinya berdoa kita bisa lebih semangat pada pagi hari ini. Oke, semangat? Oke, mantap. Oke, pada hari ini kita akan kembali lagi ke mata kuliah bahan pakan dan formulasi ransum ya. Ini kita pertemuan kedua, kemarin kita sudah belajar sedikit terkait dengan pendahuluan bahan pakan, ya kan? Nah, perlu saya ingatkan terlebih dahulu bahwa yang namanya di bahan pakan dan formulasinya ini, formulasi ransum gitu ya, goals atau capaian pembelajaran kita pada mata kuliah ini adalah teman-teman selepas mata kuliah ini teman-teman bisa klasifikasi bahan pakan dan juga bisa membedakan mana sumber protein, mana sumber energi, dan kemudian teman-teman juga bisa yang namanya formulasi ransum. Ada yang sudah bisa formulasi ransum di sini? Belum mencoba. Faiz, oke, belum mencoba. Nabila? Belum tahu. Oke, kita akan belajar di bahan pakan dan formulasi ransum pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, kita akan review dulu materi yang kemarin. Mungkin ada yang masih ingat materi yang kemarin kita belajar tentang apa? Oke. Saya Nabila, izin menjawab. Kemarin itu kita belajar tentang bahan pakan dan ransum. Oke, bahan pakan dan ransum. Benar atau enggak? Betul. Tapi kayaknya ada yang kurang lengkap ya. Kira-kira kalau secara definisi ya, secara definisi bahan pakan dan juga formulasi ransum itu apa? Ada yang bisa menjawab? Oke. Untuk bahan pakan, yakni segala sesuatu yang dapat dimakan, dapat dicerna, sebagian atau seluruhnya sehingga dapat diserap untuk kelangsungan hidup ternak. Adapun untuk ransum, yakni pakan yang diberikan pada ternak selama 24 jam tanpa memperhatikan baik kuantitas maupun kualitasnya. Oke, baik. Sudah sepakat dengan yang dijelaskan Saudara Ali? Oke, sepakat. Jadi bahan pakan itu adalah pakannya, bahannya sebelum dicampur. Itulah bahasanya seperti itu. Nah, sedangkan untuk ransum itu adalah sesuatu yang sudah dicampur dari gabungan bahan pakan 1, bahan pakan 2, hingga pada akhirnya diberikan kepada ternak, itu yang disebutkan dengan ransum. Oke. Nah, di sini kita lewat klasifikasi bahan. Jadi ini ya, bahan pakan itu adalah feedstuff. Jadi yang memang belum diolah. Beda dengan yang pernah saya tanyakan sebelumnya ya, di pertemuan sebelumnya, perbedaan antara pakan dengan konsentrat. Ya, benar ya Pak Is ya? Kalau konsentrat itu sebenarnya dia sudah jadi ransum, karena dia sudah merupakan gabungan dari beberapa bahan pakan. Gitu. Kalau bahan pakan itu adalah terdiri dari tunggal, polar, dedak, seperti itu disebut dengan bahan pakan. Oke. Nah, ada yang tanyakan? Atau lewat? Oke. Nah, ini adalah bahan makanan ternak, gitu ya. Jadi bahan makanan ternak atau pakan ternak itu ada fungsinya. Gitu. Kenapa kita perlu pakan dan kenapa kita harus memenuhi bahan pakannya? Nah, ternyata di sini bahan makanan ternak itu digunakan sebagai yang pertama adalah untuk maintenance atau kebutuhan hidup ternak. Kebutuhan hidup ternak itu ada apa saja ya? Makan, terus minum. Pada akhirnya bisa menjadi susu, daging, telur, itu berarti dia berproduksi. Ditambah lagi produktiviti atau produksinya. Kira-kira kalau misalkan kita hanya memberikan ayam telur ya, katakanlah ayam telur, PK-nya yang dibutuhkan itu 20%. Sedangkan teman-teman hanya merangsung sekitar menjadi proteinnya 16%. Kira-kira dampaknya di produksi seperti apa? Mungkin kurang optimal. Gimana? Ya mungkin produksinya berkurang. Oke, produksinya berkurang. Terus
Oke, Haji. Optimal. Oke, kurang optimal. Oke, jadi misalkan ayam petelur itu berproduksi puncak itu di umur 25 minggu gitu ya. Di umur 25-26 minggu, tetapi dalam hal ini kita pakannya tidak optimal pemberiannya, entah dari kuantitasnya, entah dari kualitasnya, itu juga akan berdampak pada produktivitasnya atau produksi baik itu susunya, dagingnya, dan juga telurnya. Gitu. Sampai sini bisa diterima? Oke, mantap. Terus asal bahan pakan, kalau asal bahan pakan itu ada apa saja ya? Siapa yang mau menjawab? Asal bahan pakan. Saya Bu. Oke, Pak Is. Ya Bu. Dari nabati dan hewani Bu. Oke, nabati itu apa? Dari tumbuh-tumbuhan. Oke, tumbuh-tumbuhan. Bisa lebih detail lagi nggak? Tumbuhan itu apa aja pakannya? Terus dari hewani itu apa saja pakannya? Siapa yang mungkin mau menjawab? Saya Bu. Oke, Novita silakan. Untuk dari yang asal tumbuhan itu seperti jagung, dedak, rumput, daun-daunan, dan buntil. Oke, kalau yang dari hewani? Dari hewan itu bisa dari tepung ikan, Oke, jadi yang dari asal tanaman atau tumbuhan tadi buntil kedelai, jerami, rumput-rumputan itu merupakan bagian dari bahan pakan asal nabati atau tumbuhan. Nah, bagaimana dengan yang hewani? Nah, untuk yang hewani ini contohnya salah satunya adalah tepung Ikan. bulu. Oke, tepung ikan, tepung bulu. Jadi memang sumbernya itu dari hewani. Gitu, limbah hewani. Gitu. Bisa diterima? Sama. Oke, ini adalah bentuk overview dari materi pertemuan kemarin. Oke, next. Nah, sebelum kita masuk ke klasifikasi bahan makanan, saya minta untuk teman-teman menyiapkan smartphone-nya, HP-nya, kemudian masuk ke menti.com. Sudah? Sifatnya open-ended. Jadi teman-teman menjawab sebisa teman-teman sebelum kita membahas tentang klasifikasi bahan pakan. Sebutkan klasifikasi bahan pakan apa saja yang kalian tahu. Oke. Di situ ada open-ended question, di mana sebutkan klasifikasi bahan apa saja yang kalian tahu. Oke. Di situ, kita ambil salah satu yang jawaban terpanjang ya. Ini jawaban siapa? Saya bisa menebak. Apakah itu jawaban Fahrul? Bukan. Oke. Berdasarkan jenisnya, misalkan hijauan, konsentrat, suplemen berdasarkan kandungan nutrisinya ada energi, protein, mineral, vitamin. Berdasarkan asalnya nabati dan hewani. Yang disebutkan betul. Yang disebutkan betul. Tapi yang namanya klasifikasi itu pasti ada kelas-kelasnya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 dan seterusnya. Oke. Kita cari yang lain di bawahnya ya. Pakan kasar, hijauan dan jerami, pakan penguat, konsentrat, pakan tambahan, sumber energi, sumber protein, sumber mineral, dan sumber vitamin. Oke, yang disebutkan betul, tetapi belum menyebutkan pengklasifikasiannya. Klasifikasi 1, klasifikasi 2, kelas 3, dan seterusnya. Kalau diminta untuk menyebutkan bahan pakan, itu sudah rata-rata bisa. Baru bisa ya? Bisa. Tetapi untuk menyebutkan bagaimana klasifikasinya perlu kita tindak lanjuti lagi. Oke. Jadi yang namanya klasifikasi bahan pakan kalau secara internasional itu dibedakan menjadi 8 kelas. Jadi menjadi ini. Kelas 1 itu ada hijauan, kering, dan jerami. Paham? Contoh hijauan kering itu apa? Apa? Daun singkong putih. Daun singkong kering. Oke, bisa. Terus, apalagi hijauan kering dan jerami? Jerami, contohnya jerami. Jerami apakah hanya jerami padi? Ya. Ya, jerami jagung bisa nggak? Oke, kalau jerami jagung, jerami padi berarti masuk ke kelas 1. Oke. Hijauan kering, contohnya adalah ada hai. Hijauan segar, kemudian dikeringkan di bawah sinar matahari, itu yang disebut dengan hijauan kering. Makanya tadi daun singkong yang hijau padi
diklasifikasikan sebagai hijauan kering. Oke. Kemudian yang kedua adalah pastura. Kemudian yang ketiga adalah silase. Tahu ya silase ya? Tahu. Oke, yang difermentasi menggunakan nitrogen. Oke, kemudian yang keempat adalah bahan pakan sumber energi. Yang kelima adalah bahan pakan sumber protein. Yang keenam adalah sumber mineral. Contohnya apa kalau sumber mineral? Garam. Oke. Kemudian yang kelas ke-7 adalah sumber vitamin dan kelas ke-8 adalah aditif. Contohnya aditif apa? Pernah mendengar probiotik? Nah, itu merupakan bahan pakan kelas ke-8, yaitu bahan aditif. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, belum ya? Oke, kita lewat. Nah, kelas 1 ini merupakan hijauan kering dan jerami. Kelas ini mengikut sertakan semua hijauan dan jerami serta produk lain yang mengandung serat kasar lebih dari 18%. Gitu. Contohnya di sini adalah rumput yang telah tua, jerami padi, kulit buah, potongan biji, pucuk tebu, hijauan kering lainnya. Oke, kalau tadi jerami jagung, jerami padi itu masuk kelas 1 gitu ya. Kalau hijauan segar masuk ke kelas berapa? Oke, kita kembali ke sini. Hijauan segar masuk ke kelas berapa? Kelas 2. Oke, betul. Kelas 2 atau yang disebut dengan pastura. Oke, paham ya? Berarti sampai sini ya. Nah, ini pastura itu terdiri dari tanaman padangan atau juga hijauan segar. Makanya tadi ada pertanyaan, kalau hijauan segar itu masuk ke kelas 2. Oke. Kemudian silase. Silase itu baik dia silase rumput gajah, silase rumput odot, itu masuk ke kelas 3. Oke, jadi silase itu adalah suatu hijauan pakan, teknologi pengolahan hijauan pakan, yang dimana dalam proses pembuatannya atau proses pengolahannya itu menggunakan fermentasi atau keterlibatan dengan mikroba. Oke. Oke, kemudian sumber energi. Sumber energi, contohnya apa? Tidak padi, oke. Terus tidak jagung, tetes tebu, terus apa? Ketela pohon. Oh ya, oke, ampas singkong. Oke, kalau bahasa Jawanya memang ampas pohon. Oke, ampas singkong. Terus kalau ampas tahu dia masuk apa? Sumber protein. Oke, betul. Kalau sumber protein berarti dia masuk ke kelas 5. betul. Oke. Ini ya, jadi kayak bungkil-bungkilan, baik itu bungkil-bungkil yang berasal dari nabati maupun hewani itu masuk ke kelas 5 karena dia merupakan pakan sumber protein. Oke, ini kelas 6 sumber mineral, contohnya ada pada garam. Limestone, ada yang pernah tahu limestone? Yang biasanya memelihara sapi itu biasanya ditambahkan limestone. Kayak garam warna putih itu disebut dengan limestone. Kemudian sumber vitamin ada vitamin B kompleks, ya. Kemudian ada minyak ikan. Kemudian kalau bahan aditif, nah ini ada antibiotik. Yang ini masih umum ya di ketenaran kita ya, masih umum. Kemudian probiotik biasanya diunggas, ya kan? Di ayam telur maupun broiler itu masih menggunakan probiotik untuk pengganti AGT atau pengganti antibiotik. Nah, kalau ini adalah klasifikasi bahan pakan konvensional. Kalau tadi kelas 1 sampai kelas 8 itu merupakan klasifikasi bahan pakan yang berdasarkan internasional. Nah, kalau yang ini, yang bagian terakhir ini adalah klasifikasi bahan pakan secara konvensional. Tadi pun ketika di open-ended question yang Mentimeter itu teman-teman juga sudah ada yang menjawab ini dengan bahan pakan placenta, bahan pakan berserat tinggi dan juga aditif. Kira-kira dari 8 tadi, klasifikasi
8 bahan pakan dimasukkan ke konvensional ini sudah tercakup belum? Sudah. Kalau yang berserat tinggi, contohnya apa? Berserat tinggi. Apa? Jerami. Oke, terus apa lagi? Rumput sekali. Rumput segar itu juga berserat tinggi. Terus apa lagi? Ada yang bisa menjawab? Atta? Silase. Oke, terus apa lagi? Jadi yang namanya bahan pakan berserat tinggi itu yang biasanya memiliki serat kasar yang tinggi dan itu hanya dimiliki pada tumbuhan. Contohnya apa tadi? Ada hijau segar, ada hijauan kering. Jadi kelas 1, 2, dan 3 itu merupakan bahan pakan berserat tinggi. Nah, bagaimana yang konsentrat? Apa aja? Pendukung konsentrat itu apa? Dedak, oke, dedak padi, dedak jagung, terus polar, bungkil-bungkilan itu kan pendukung untuk menyusun sebagai konsentrat. Kemudian untuk additif, probiotik, E4 dulu. E4, betul E4. Terus molasses sumber energi. Apalagi additif? Antibiotik. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, karena tidak ada pertanyaan, karena ini setiap bangku ada 2 mahasiswa ya. Jadi sebagai bahan diskusi, saya akan memberikan sedikit tugas dikerjakan dalam waktu 1 menit. Kemudian kita tarik kesimpulannya pada pertemuan hari ini. Oke, sambil diskusi dengan sampingnya 2 atau 3 orang boleh? Oke, 2 atau 3 orang boleh? 3 berarti yang belakang 2. Oke. Oke. Sudah? Oke. Akan saya berikan studi kasus ya. Di suatu peternakan tersedia berbagai macam bahan pakan. Ada bungkil kacang kedelai, ada EM4, ada dedak padi, ada pipil, ada probiotik, kemudian ada rumput gajah, dan juga ada silase. Saya minta untuk teman-teman menjadi bahan diskusi dengan teman sampingnya gitu ya. Saya beri waktu 1 menit untuk mengklasifikasikan di situ. Misalkan tadi saya menyebutkan di situ tersedia ada E4. E4 masuknya ke sumber energi Bu kelas 4. Kemudian bungkil kedelai Bu itu masuk ke kelas 5 sumber protein seperti itu. Saya beri waktu 1 menit ya. Nanti maju 1 orang ke depan. Oke, saya beri waktu 1 menit. Boleh catatan-catatan tadi selama kita review materi, selama kita menjelaskan diskusi materi, boleh dilihat kembali. Ada yang sudah selesai? E4 itu efektif mikroorganisme, jadi dia masuk ke kelas kategori probiotik atau bahan aktif. Sudah saya spill 1 jawaban. Oke, ada yang mau maju menjawab? Kelompoknya Faiz, siapa mau menjawab? Saya Bu. Oke, maju ke depan. Oke, sambil menunggu temannya yang belum ya, kita persilahkan perkenalan dulu namanya. Mohon izin untuk teman-temannya untuk menjelaskan tadi berdasarkan studi kasus seperti apa. Dan teman-teman yang lainnya boleh mendengarkan. Jadi saya. Sebelumnya saya Pak Isnur Fikriansah mau mohon izin menyampaikan hasil diskusi kelompok saya. Klasifikasi bahan pakan yang disebutkan Bu Desna tadi. Pertama ada bungkil kopra. Bungkil kopra itu masuk ke kelas 5, yaitu sumber protein. Oke, bungkil kopra masuk ke sumber protein dan itu masuk ke kelas 5. Betul atau salah? Betul. Oke, sepakat ya.
Oke. Lalu yang kedua tadi ada bungkil kacang kedelai, itu juga masuk ke kelas 5 yaitu sumber protein. Oke, betul. Yang Betul ya? Betul. Oke. Yang ketiga ada E4, itu masuk ke aditif pakan kelas yang ke-8. Oke. Lalu ada dedak padi yang masuk ke kelas 4 yaitu sumber energi. Probiotik kelas 8 aditif tadi. Lalu ada rumput gajah yang masuk ke kelas 2 yaitu pastura, dan silase kelas 3. Masuk ke kelas 3 silase. Silase masuk kelas 3, betul? Betul. Oke. Sudah nih. Cukup? Mungkin ada yang dipertanyakan dari teman-teman untuk Faiz, kelompoknya Faiz. Clear? Iya. Oke, sudah boleh kembali. Beri tepuk tangan ke. Oke, sampai ini ada pertanyaan sebelum kita akhiri? Sudah clear semuanya? Sudah. Oke. Baik, sebelum kita menutup pertemuan kita pada pagi hari ini, kita tarik kesimpulannya dulu ya, bahwa yang namanya klasifikasi bahan pakan itu ternyata ada klasifikasi bahan pakan secara internasional dan secara konvensional, dan masing-masing juga ada pengklasifikasiannya. Untuk internasional ada kelas 1 sampai kelas 8, dan untuk konvensional ada kelas berserat tinggi, kemudian konsentrat, dan juga aditif. Yang sini tidak ada pertanyaan? Clear? Oke. Yang belum terjawab pada hari ini bisa dikembalikan ke buku, kemudian bisa dipelajari di rumah dan untuk menjadi bahan pelajaran untuk minggu depan. Oke, sampai